Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda bil ma'asi. Hadirin jamaah sholat Jumat di Masjidul Jami' yang sangat saya hormati. Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada ahli warisnya, para sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Setelah khatib, saya berwasiat kepada hadirin, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebaik-baiknya takwa, diingatkan kembali bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Tolong diperhatikan kembali kita sendiri, apakah sudah melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya atau masih ada melaksanakan larangan dan meninggalkan kewajiban. Itu adalah bukan takwa. Lagi takwa adalah imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Yang Jumat rahimahullah, sesuai dengan judul yang saya sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'ullah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'u itu bahasa katanya rafa'ah, artinya mengangkat. Maka Allah mengangkat derajat orang-orang yang iman, yang beriman, dan amanu, amanu yang beriman, walladzina utul ilma, dan mereka yang punya ilmu, derajatan dengan derajat yang lebih tinggi. Jadi itu sudah definisi, sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa barang siapa yang beriman dan berilmu itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebaliknya. Kemudian yang berikutnya disebutkan al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil ma'asi. Ya Allah mengangkat orang-orang yang mengangkat berilmu tadi, tapi sebaliknya la yuhda lil ma'asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, nurullah, al-ilmu nurun wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil ma'asi. Yuhda itu asal katanya yahdi, hada yahdi, memberi petunjuk. Yuhda itu dibalikan. Kalau kata bahasa keren mah dipasifkan. Kalau bahasa Arabnya dimajhulkan. Jadi tidak diberikan, tidak diserahkan. Yuhda bil ma'asi. Mereka yang senantiasa atau pernah atau masih sering melaksanakan maksiat, maka tidak akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi rahimahumullah, sekali lagi ilmu adalah cahaya Allah dan tidak akan diberikan sebagai hidayah pada orang-orang pelaku maksiat. Jika derajat seseorang itu ditentukan oleh ilmu dan imannya, maka orang-orang yang punya tanda-tanda itulah yang perlu kita hargai. Kita menghargai teman, keluarga,
tetangga, harus karena ilmu dan imannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kecantikannya, bukan karena dan lain-lainnya. Kita harus menghargainya hanya berdasarkan pada ilmu dan imannya. Kemudian kalau begitu, bagaimana cara kita mengukur ilmu seseorang agar kita bisa memberikan penilaian atau penghargaan yang sesuai, yang betul. Tidak terlalu mudah, tapi tidak juga terlalu sukar. Tidak terlalu mudah, dan tidak juga terlalu sukar. Mengapa demikian? Ya karena kita ambil saja beberapa hal. Ilmu itu bisa diukur, dilaksanakan, dinilai dengan melalui dua dimensi ya, secara gampangnya. Banyak caranya, tapi untuk gampangnya kita ambil dua dimensi, yaitu cara perolehannya diukur dari waktunya dan jaraknya. Mengapa demikian? Sekarang kita lihat dari sisi waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf, Nabi besar, Nabi kita dari sekarang kita melihat dari segi dimensi waktunya, bagaimana mengukur seseorang ilmunya dengan berdasarkan pada waktu. Nabi SAW telah bersabda, "Utlubu ilma walau bisin, di anna thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Ini bina mahdi ilal lahdi. Jadi itu adalah saya ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dari fi'nya utlubu itu adalah fi'il amar ya. Utlubu asalnya adalah tolaba. Ini tadi tolabu itu fi'ilnya. Kata kerjanya adalah utlub, kata kerja perintahnya. Ini untuk banyak orang, jadi utlub, utluba, utlubu. Nah, adalah perintah pada banyak orang. Utlubul ilma, cara ilmu itu walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina ya. Karena itu katanya wajib dicari sampai dari mulai lahir namahdi ila lahdi. Kita garis bawahi kata dari lahir sampai mati. Apa artinya? Jadi kita selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, tidak lepas dari kewajiban mencari ilmu. Ya, itulah maksudnya minamahdi ila lahdi. Tentunya tidak 100% waktu kita siap sehari-harinya dipakai untuk mencari ilmu. Kapan mau kerjanya? Jadi, tapi kita bisa melihat ya, bahwa dari hidupnya seseorang itu ada ada yang lulusannya SD, ada yang lulus hanya SMP, ada yang lulus SMA, lalu ada lagi D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Maaf, nggak ada S4 ya, tidak ada S4, jadi hanya S3. Jadi mengenai demikian, kita harus bisa membedakan seorang itu. Kadang-kadang kalau diberikannya itu kita sampai mana kita itu mencari ilmu ya. Bila tidak sekolah sampai mana? Misalnya kerap kali orang yang lulus SD itu adalah tidak sama dengan mereka yang sudah lulus S1 atau SMA atau S2 atau S3 dan sebagainya. Tidak sama. Tapi kadang-kadang kita melihat ada anak lulusan SD ngobrol dengan lulusan S1 tapi congang gitunya, sok tahu gitu. Nah itu tidak layak gitu. Berdasarkan cara pengukuran kita dari utuh ilmu binamahdi ila lahdinya. Untuk gampangnya kita, padahal karena itu adalah pengukuran dalam tanda kutip nilai seseorang itu dengan pendidikannya. Misalnya lulusan SD, misalnya melamar kerja jadi PNS misalnya, SD itu golongan mana itu?
Kalau nggak salah, maaf nih kalau salah ya, tapi kira-kira begitulah caranya. SD itu kalau nggak 1A ya, lulusan SMP itu 1B, lulusan sarjana SMA itu 2A kalau nggak salah, sarjana muda 2B, lalu S1 itu adalah 3A, lalu S2 itu 3A pakai boleh sedikit, kita pakai tawaran masa kerja dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa penghargaan lembaga pun, lembaga pemerintah terhadap manusia itu adalah berdasarkan pendidikannya, yang mana dia itu diukur dari lamanya dia mencari ilmu. Tadi bina mahdi lahdi ya. Bukti penghargaan yang jelasnya adalah nanti gajinya nggak sama kan, 1A dengan 3A. Itu menunjukkan penghargaan yang diterima atau diberikan oleh pemerintah kepada manusia ya, manusia. Nah, ini saya akan sebutkan di sini, tapi dalam kehidupan kadang-kadang ada anak-anak yang belum, yang hanya lulusan SD saja, ngobrol dengan lulusan SMA tapi sok tahu gitu ya. Ya kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang kita hanya bisa tersenyum gitu ya. Itu kita harus hati-hati kalau kita punya anak atau keluarga dalam bergaul dengan sesama manusia ya. Kemudian dalam hubungannya ilmu itu dengan dimensi jarak, katakanlah begitu ya, jaraknya itu firman Allah, bukan Nabi. Walaupun tidak langsung, tidak, kalau kata orang Sunda mah tepoksan, tidak lurus arahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak dalam Al-Qur'an, beberapa ayat. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, "Qul siru fil ardi fanzuru," dan seterusnya. Nah, itu ada beberapa ayat. Fanzuru kaifa kana akibatul muqaddibin dan sebagainya. Jadi, di sana dikatakan kalau diterjemahkan bebas, kata itu perintah kepada Nabi Muhammad, firman Allah yang merupakan perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Katakan oleh Muhammad, siru fil ardi, berjalanlah kamu itu di atas dunia. Fanzuru, dan lihatlah, maksudnya kiri kanan ya, bagaimana keadaannya dunia ini gitu. Ada dikatakan bagaimana orang sebelum kamu, bagaimana orang yang berbakti kepada aku, bagaimana orang yang jahat sama tetangganya, sama orang lain, ada di sana. Kalau nggak salah saya ada 6 ayat yang mengatakan qul siru fil ardi fanzuru. Fanzuru lanjutnya itu macam-macam, tadi ada 6 macam ya. Jadi sangat luas ya. Ini tidak langsung, tapi bagaimanapun merupakan suatu kalau orang itu yang banyak berjalan di atas dunia ini akan bertambah wawasannya. Kalau orang yang diam terus, cek Sunda sama ulu kutek gitu ya, dimas saja, itu akan beda pengetahuannya dengan orang yang suka kesana kemari ya, baik di dalam negeri apalagi kalau ke luar negeri ya. Itu karena demikian apa yang mereka lihat itu menjadi pembanding, menjadi pengalaman, menjadi untuk mengambil kesimpulan dalam kehidupannya, dia akan menggunakan apa yang pernah dia lihat di dunia sekitarnya ya. Demikian juga dalam mencari ilmu ya. Yang mencari ilmunya ulu kutek saja, maaf nih, yang mencari ulu kutek saja di Bandung. Kalau dulu kan SD itu namanya juga kan sekolah desa. Ya hanya anak-anak desa aja yang kerja di situ. Anak desa itu nggak jauh-jauh ya. Lalu SMP baru barangkali ke kecamatan, SMA ke tingkat kabupaten barangkali ya. Dan mahasiswa baru ke tingkat provinsi atau mungkin juga ke Indonesia, ke provinsi yang lain. Lalu udah mahasiswa apa lagi? Barangkali ke luar negeri. Mengapa? Tadi wawasan itu. Jadi mereka yang bersekolah ke tempat yang lebih jauh, melaksanakan perintah siru fil ardi, itu akan ilmunya akan lebih luas pandangannya ya, dibandingkan dengan mereka yang hanya mencari ilmu di satu tempat ya. Jadi kalau Anda punya ngobrol dengan seorang yang pernah katakanlah bersekolah di
Bandung saja dengan mereka yang sudah pernah ke luar Jawa misalnya, atau ke luar negeri dekat-dekatan ke Malaysia, lebih jauh ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya, itu akan beda cara berceritanya dan cara pengalamannya. Mengapa? Ya karena mereka punya wawasan, mereka sudah melihat. Kesana itu walaupun hanya melihat, itu jadi wawasan dia dalam memiliki ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya sekali lagi dalam melaksanakan ilmu sebagai nur Allah, kita harus mempunyai iman dan yarhamullahu amanu minkum waladina utul ilma darajat. Untuk memperoleh derajat yang tinggi, kita harus berilmu dan berwawasan cukup luas ya. Mencari ilmu dan beriman. Itu baru kita akan memperoleh derajat di mata Allah Subhanahu Wa Taala dengan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang dalam tanda kutip kutak tadi, diam sendiri di dalam kota atau dalam provinsi atau dalam negeri ya. Walaupun kita misalnya ke negeri luar negerinya yang lebih rendah daripada Indonesia misalnya, tidak apa-apa, karena itu adalah menambah wawasan. Oh geningan untung kurang sakit juga di Indonesia, di dia mengandukur kia. Kalau kita kepada yang sudah maju, ke negara yang sudah maju, kita akan berkata, lo dinya Indonesia kurang tinggalin pada amam kurang kedutaan dia. Ya, mereka yang pergi pulang dari negara yang di bawah Indonesia nilai kemajuannya, mengatakan Indonesia sudah bagus, alhamdulillah. Begitu caranya. Kalau mereka yang sudah datang ke negara yang lebih maju daripada Indonesia akan mengatakan belum, Indonesia itu masih tertinggal, maka dia akan mengajak tetangga atau teman-temannya atau anaknya untuk bekerja lebih baik untuk meningkatkan kemajuan daripada negaranya. Nah, hadirin salat jamaah Jumat yang dihormati Allah, itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan mudah-mudahan topik dan tanda kutip ya, ilmu itu cahaya Allah, semoga kita dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya dan membuat kita menjadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti ilmu yang dipelihara oleh katakanlah para koruptor. Mereka itu tahu ilmu pembukuan itu bagus sekali pengetahuannya, tapi justru ilmunya digunakan untuk menutupi pembukuan, untuk menutupi korupsinya gitu. Katakanlah begitu. Jadi dia itu tahu pembukuan untuk mengatur pembukuannya sehingga korupsinya selamat gitu. Jangan demikian, itu adalah yang begitu, itu adalah bukan nurullah. Itu ilmu sih ilmu, tapi dia nggak jadi Yuda, karena dia itu adalah termasuk orang masyi. Yang berlaku bagi dia adalah ilmu, nggak tahu saya bukan nurulnya, tapi la Yuda lil masyi, tidak disampaikan pada ahli-ahli atau orang-orang yang senantiasa bermaksiat. Kalau orang yang berbaik itu adalah jadilah ilmu itu nurun. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi cahaya, dan menjadi cahaya Allah yang melindungi dan mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim wa qul rabbi ighfir warham wa astaghfirur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wa la ilaha illa siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati
fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Daud bab kedua ini mari kita singgung sedikit satu ayat yang kebetulan tadi disinggung oleh salah seorang Bapak Ketua DKM. Idza nudiya, kalau kamu sekalian dipanggil lis-sholati, untuk sholat, yaumil jum'ati, pada hari Jumat, fas'au, gancangan, bersegeralah, tadi kata beliau, ila zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Jadi kalau sudah selesai segala macam, jangan keheula sagedeng deui, padahal udah nggak ada yang perlu dikerjakan. Segera ke masjid. Lebih baik ke masjid terlalu awal daripada terlalu akhir. Mengapa? Ya kalau kita datang ke masjid terlalu awal, masjid kan sudah terbuka. Kalau ila zikrillah mau berzikir bisa-bisa saja. Jadi waktu zikir kita makin panjang. Itu adalah perintah, wadzurullaha katsira. Zikirlah yang banyak. Jangan dingkengkek. Dari kebetulan bekas kelas kita, khatib udah naik mimbar, sudah ada, sudah ditutup itu masih pintunya. Dalam tanda kutip tutupnya ya. Fisiknya masih dibuka, tapi buku malaikat ditutup. Anda itu sudah dianggap tidak hadir ibadah Jumat. Kenapa? Udah ditutup, nggak ditulis sama malaikat. Jadi fas'au ila zikrillah. Kemudian wazarul bai'. Tinggalkanlah, di sini perhatikan, mungkin ada yang agak berbeda pendapat, tapi jangan jadi sengketa. Baik itu adalah jual beli. Tinggalkanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli, yang menyangkut uang, menyangkut usaha. Jadi kalau orang pedagang jauh-jauh dagang, kagok ieu mah jumaah make heula. Yang lagi kerja PNS lagi kagok sedikit lagi, tunggu aja sampai telat. Itu nggak boleh, larangan, wazarul bai'. Tapi kalau dia sakit atau sebaliknya di rumah ada yang sakit, ada yang nungguin misalnya, nggak apa-apa meninggalkan Jumat. Ulah ninggalkan Jumat demi kepentingan bai'. Kutu Qur'annya, baca surat Al-Jumu'ah, nomor ayatnya saya lupa, pokoknya ayatnya kecil sedikit. Itu adalah awal daripada ruku kedua ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum. Tah nu kitu teh alus jang maneh, lebih, bahkan bukan hanya bagus, lebih khair. Apa artinya khair? Lebih baik. Jadi kalau ke masjid aja udah baik, kalau cepat bersegera itu lebih baik bagi kamu sekalian. Nah, dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Kalau kamu sekalian mengetahuinya. Nah, sekarang sudah tahu. Sudah saya kasih tahu. Kalau yang bagi belum tahu kebetulan, kalau yang udah tahu lagi apalagi dimantapkan pengetahuannya. Nah, kalau sudah tahu bahwa masuk ke masjid lebih awal itu lebih baik, kemudian tinggal tidak ke masjid, berarti dia itu tidak melaksanakan apa yang tidak tahu. Makin bendu itu Gusti Allah. Jadi sekali lagi jangan sampai khotib maaf ini bukan larangan ya. Tapi alangkah indahnya kalau udah khotib naik mimbar itu nggak ada jamaah yang datang. Kenapa? Udah datang semua gitu. Udah semuanya udah standby. Mudah-mudahan begitu. Gitu. Alangkah sedihnya kalau khotib udah naik mimbar masih kena halus, masih kena ngantai. Ya nggak salah sih. Tapi tadi dari tutup buku malaikatnya dan yang bersangkutan sudah tidak dianggap hadir sebenarnya. Camkan itu ya. Marilah kita panjatkan puji, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, sahabat kita mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim ma di misbutalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang perlu kita catatkan tadi.
Allahumma ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu contoh doa kita sekarang, maaf sekalian, sebagai contoh mengingatkan kembali doa yang mendoakan kita, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita dan seluruhnya. Itulah yang sangat dianjurkan, kita saling mendoakan dengan orang-orang yang kita kenal. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sekalian. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim wa aqimus shalah.